Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara yang mudah, cara yang tercepat supaya kita move on atau kita supaya bisa ikhlas melalui pendekatan rumus fisika. Oke, langsung saja. Rumus yang akan kita pakai untuk pendekatan ikhlas, konsep ikhlas itu adalah rumus GLB. Nah, pada rumus GLB itu ada suatu rumus tentang kecepatan. Aslinya rumusnya adalah jarak ya. Aslinya rumusnya adalah jarak S sama dengan V dikalikan T. Nah, tapi di sini akan mencoba pendekatan kita rubah. Rumusnya menjadi V sama dengan S per T. Seperti itu. Di mana V sendiri itu adalah kecepatan. Sedangkan S di sini adalah jarak dan T di sini adalah waktu. Nah, jadi yang kita bahas adalah V, kecepatan. Nah, kecepatan untuk ikhlas ya, atau untuk move on seperti itu. Begini, V ini, kecepatan ini akan semakin besar nilainya jika jaraknya semakin besar. Jadi ini kita tulis ya. Jadi saya tulis di sini V itu akan semakin besar jika syaratnya apa? Jaraknya diperlebar. Nah, atau semakin jauh, di jaraknya dinaikkan. Jika T-nya dibuat tetap, ya, jika waktunya dibuat tetap, maka V itu akan semakin cepat jika jarak ditempuh semakin jauh. Nah, dan juga V itu juga akan semakin cepat secara matematika ya, jika jaraknya tetap tapi waktunya dibuat kecil, jadi waktunya diperpendek. Nah, ini konsep ikhlas. Jadi ada dua cara bagaimana supaya kita cepat mengikhlaskan sesuatu. Itu caranya adalah memperlebar jaraknya ditempuh dan juga mempersingkat waktu yang ditempuh, seperti itu. Nah, ini akan coba saya jelaskan melalui pendekatan fisika makna dari seperti ini yang jika dikaitkan dengan konsep ikhlas ya, supaya cepat move on. Yang pertama yang kita bahas yang S ini, jarak diperlebar. Jadi maksudnya adalah supaya kita supaya kita bisa ikhlas atau move on terhadap suatu hal, maka kita dengan hal tersebut jaraknya harus jauh, tidak boleh dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat dengan sesuatu itu, susah kita akan melupakan. Misal kita pernah sakit hati sama seseorang, kita pernah disakiti. Nah, ketika kita tiap hari selalu ketemu sama orang itu, kan jaraknya dekat, maka kita akan susah untuk melupakan orang itu. Namun jika kita memperjauh jaraknya, kita semakin jauh, itu memperbesar kemungkinan kita supaya cepat ikhlas atau move on, seperti itu. Itu kaitannya dengan jarak. Namun ada pertanyaan, bagaimana jika suatu hal, suatu pekerjaan atau suatu alasan tertentu kita tidak bisa jauh dengan orang itu, jadi jaraknya dekat. Apa yang harus dilakukan supaya kecepatan cepat besar? Maka waktunya harus diperpendek, dipersingkat. Berarti kalau misalkan karena suatu pekerjaan kita tidak bisa lepas dari orang itu, kita selalu berada dekat dengan orang itu, maka saat berada dekat dengan orang itu jangan lama-lama, dekat aja, singkat. Misalkan di tempat kerja ya, satu lokasi, satu kantor, kan pasti kan ketemu. Nah, saat ketemu itu, pikiran kita terhadap hal-hal yang telah menyakiti kita jangan lama-lama dipikirkan, langsung lupakan, hilangkan gitu. Atau kalaupun harus ketemu, jangan sampai duduk bersamaan, paling nggak harus pas-pasan saja, pas-pasan gitu lewat, kan waktunya dipersingkat. Itu lebih mudah untuk melupakan orang itu daripada sering ketemu tapi ketemunya juga waktunya lama, intens setiap hari seperti itu. Itu akan susah, seperti itu. Atau kalau misalkan kita tidak ketemu ya, jaraknya udah jauh, tidak ketemu, tapi dalam pikiran kita selalu memikirkan orang itu juga akan susah untuk ikhlas karena selalu kepikiran. Jadi waktu untuk memikirkan orang itu, misalkan kita pernah disakiti, jangan lama-lama memikirkan, segera lupakan. Kalau sudah teringat memang susah untuk melupakan ya, kadang masih ada bekasnya. Jadi ketika teringat dengan hal yang menyakiti kita, supaya kita bisa ikhlas, langsung lupakan, teringat, lupakan. Itu akan mudah mempercepat untuk ikhlas.
Ini kaitannya konsep ikhlas dengan manusia ya. Nah, bagaimana jika kita ikhlas terhadap suatu amal, suatu perbuatan? Sama konsepnya juga sama seperti ini. Ya, jarak. Berarti ketika kita sudah beramal pada suatu hal, maka kita jangan dekat-dekat dengan hal itu. Itu supaya kita amalnya ikhlas. Contoh seperti ini. Saya pernah menyumbang uang 1 miliar untuk pembangunan masjid seperti itu. Nah, setelah masjidnya jadi megah, supaya kita ikhlas dengan amal kita, kalau bisa kita menjauhi masjid itu. Kan masih banyak masjid kan, masih banyak masjid untuk tempat sholat, tempat ibadah. Kita kalau bisa jangan dekat-dekat. Kalau kita setiap hari sholat di masjid itu, maka kita akan teringat terus, oh ini dulu masjidnya pembangunannya sukses karena amal saya, karena uang saya, karena udah saya sumbang. Jadi akan teringat dengan amal kita, karena kita sering dekat dengan perbuatan itu. Nah, itu akan susah untuk ikhlas terhadap amal. Kita akan ada rasa ungkit-ungkit dalam diri kita, ungkit. Jadi bisa seperti itu. Contoh lagi, kita berbuat baik sama seseorang. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Nah, kita ingin menolong orang itu. Kalau bisa agak jauh. Gimana cara jauhnya? Jangan kita langsung yang menolong itu, tapi pakai perantara. Misalkan orangnya butuh uang ya, kesulitan ekonomi. Kita pengen menyumbang uang 100 juta atau 1 miliar. Uangnya jangan langsung dikasihkan ke orang itu, tapi pakai perantara. Pakai perantara, terus perantaranya itu menuju ke orang itu. Jadinya kan orang tersebut yang dikasih uang tidak mengetahui siapa yang memberi, seperti itu. Nah, itu akan lebih cepat untuk lebih mudah untuk mengikhlas karena jarak kita jauh dengan hal itu. Kalau kita memberikan langsung uang sumbangan itu pada orang tersebut, nanti akan ada perasaan ungkit-ungkit. Oh, orang itu kan tahu kalau aku yang nyumbang. Nah, jadi ketika nanti suatu saat aku bisa dong menagih atau ungkit-ungkit atau jaminan, misalkan kalau orangnya berbuat jahat, kita mesti ungkit-ungkit, kamu lupa tak dulu pernah tak sumbang gitu. Akhirnya kan kita tidak bisa ikhlas, kita selalu mengungkit-ungkit amal kita seperti itu. Jadi harus jauh jaraknya. Kalau pengen nyumbang ya sumbang saja, langsung menjauh, jangan dekat-dekat. Itu supaya ikhlas. Terus yang satunya lagi, bagaimana jika karena suatu hal kita sudah jauh dengan amal itu, tapi suatu ketika kita pas-pasan, kita teringat sama seperti konsep yang sebelumnya, maka ingatan kita harus segera dilupakan, dibuang. Kalau bisa lupakan nama orang itu yang telah kita sumbang. Jadi anggap kita tidak pernah menyumbangnya. Jadi waktu yang untuk kepikiran di dalam hati maupun dalam pikiran kita, jangan lama-lama memikirkan amal itu. Just lupakan. Anggap kamu tidak pernah beramal sama orang itu. Itu akan membuat kita cepat melupakan amal kita. Maksudnya bukan melupakan lupa, tapi melupakan ikhlas. Jadi kita tidak akan ungkit-ungkit. Jadi habis nyumbang di dalam masjid, pasti pulang teringat-ingat, iya tadi aku habis nyumbang, langsung lupakan hal itu. Itu membuat kita tidak bisa ikhlas. Kita masih teringat-ingat akan semua amal ibadah kita. Ikhlas itu konsepnya seperti ini tadi. Caranya supaya cepat, jangan sering-sering ketemu. Ya, jangan dekat-dekat. Kalaupun harus ketemu, jangan lama-lama. Itu intinya. Jangan sering-sering memikirkan hal itu. Kalaupun kepikiran, jangan lama-lama memikirkannya. Langsung lupakan. Buang ingatan itu, anggap tidak pernah terjadi. Maka itu akan lebih cepat bagi kita untuk melupakan atau untuk move on. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Nantinya akan kita lanjutkan di video selanjutnya untuk konsep fisika yang berhubungan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian. Terima kasih.